Tuhan, mari pagi ini kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 56 bagian A saja. Ini kisah tentang penguburan Tuhan Yesus. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar atau yang dikenal dengan nama Sanhedrin, itu anggotanya 70 orang saja. Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini melalui ayat-ayat ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus hidup terbuka sebagai seorang pengikut Kristus. Maksud saya adalah bahwa kita tidak malu mengakui diri kita sebagai seorang Kristen. Kita tidak takut hidup secara Kristen. Kita tidak takut menjadi berbeda dengan dunia. Sekalipun dunia ini membenci kekristenan. Bapak Ibu, kita harus berani menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya. Terutama di dunia yang tidak bersahabat ini, saudara ya. Dan lebih penting lagi, bagaimana sebagai seorang Kristen kita berani melayani Tuhan. Kita berani membayar harga untuk melakukan yang terbaik bagi rencana Allah, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan kita itu. Ada orang yang percaya kepada Kristus, tetapi tidak berani menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Ngomongnya aku percaya Yesus, tapi tidak bergereja, saudara. Tidak pernah ada pengakuan bahwa aku ini pengikut Yesus. Atau mungkin seperti Yusuf dari Arimatea ini, kalau Bapak Ibu membaca di Injil yang lain, dia itu salah seorang pengikut Kristus tetapi sembunyi-sembunyi. Ya kalau ke gereja nggak mau kelihatan di depan. Sudah di belakang, di pojok kiri, pojok kanan. Tapi saya nggak ngomong yang sekarang ini. Sembunyi-sembunyi. Tidak berani menunjukkan dirinya. Atau masih yang lebih parah lagi, nggak mau dibaptis. Tidak mau kelihatan sebagai orang Kristen. Kalau kumpul dengan teman-temannya yang tidak Kristen, dia berbaur, dia menyesuaikan diri, mengatakan perkataan yang tidak Kristen, melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Yang penting dia aman-aman saja, sekalipun dalam hatinya dia mengatakan percaya. Nah, di dunia yang penuh dengan ragam keyakinan ini, saudara, dunia yang kompleks dengan keagamaan ini, ada begitu banyak ideologi di dunia ini. Saudara, berani membuka diri sebagai seorang Kristen itu sangat berarti. Itu tindakan yang sangat-sangat dalam. Itu adalah tindakan yang transformatif. Seorang yang berani menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen, hidupnya pasti berubah, saudara. Ini adalah keputusan yang tidak mudah
Karena apa? Karena resikonya besar, saudara. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, berani menyatakan aku seorang pengikut Kristus, sekalipun lingkungannya membenci Kristus. Ingat Paulus berkata apa? Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demi kemurahan, ayat 1 dulu. Demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu. Ya. Untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi milik Kristus. Dan itu harus dilakukan secara terbuka. Ayat yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berani hidup berbeda di tengah-tengah masyarakat yang membenci kekristenan? Amin. Kalau berani artinya kita siap menanggung resiko, saudara. Lebih baik kita menerima resiko dari dunia ini daripada kita menerima resiko dari Tuhan. Amin. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa malu mengaku aku di depan khalayak umum, malu menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen, terus bersembunyi, maka aku pun akan malu mengakui dia di depan Bapakku yang di surga. Memang harus kita akui ya, hidup di dunia yang bertentangan ini menggoda kita untuk berbaur ya, untuk kita adaptasi, saudara ya. Bahkan ada banyak orang yang tidak mau mengucapkan sepatah kata pun yang menunjukkan bahwa dirinya seorang pengikut Kristus. Dulu sekali, saudara ya. Kalau udah kumpul dengan kumpulan yang bukan Kristen, kalau ditanya, Bapak ini kerjanya apa? Dinas di mana? Saya seorang dosen. Saudara, jawaban aman. Lebih aman mana ngomong saya dosen atau saya seorang pendeta? Halo? Aman dosen. Saya pernah mengalami itu. Tapi gak enaknya kalau udah dikejar, akhirnya ngaku juga. Dosen apa, Pak? Teologi. Teologi itu apa, Pak? Nah, sudah mulai panjang, saudara. Akhirnya yang ngaku, saya ini dosen agama Kristen, begitu akhirnya. Teologi Kristen. Oh, pendeta ya? Iya. Sekarang enggak, setelah itu, saudara, saya lebih bilang pendeta, sekalipun saya juga dosen. Gitu. Saya pendeta. Dulu waktu sebelum seperti sekarang ini ya, membesar, mengembang, orang lihatnya saya kayak tentara aja. Dinas di mana, Pak? Gampang aja saya bilang di Armet gitu. Dan banyak orang Kristen begitu, mau ngaku dirinya Kristen aja sulit karena memang resiko, saudara ya. Beresiko terhadap keamanan kita, reputasi kita, pekerjaan kita, bahkan kadang-kadang sesama Kristen pun itu menjadi tantangan. Ada orang-orang Kristen dengan aliran tertentu yang tidak mau benar-benar konsisten dengan Alkitab, sudah mulai melirik dan mengadakan sebuah percampuran dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kadang kita tidak berani menyatakan pendapat kita, takut dikatakan sesatlah, takut dikatakan inilah, itulah, menjadi perbincangan di belakang lah, kan seperti itu. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk seminar di Skop Jawa Timur, saudara. Ya saya tahu kalau saya sudah bicara sesuatu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau tidak berani mengatakan kebenaran ya bertanggung jawabnya kepada Tuhan, kan seperti itu. Ada bermunculan reaksi. Tuhan Yesus saja ngomong yang benar, ada yang mengaminkan, ada yang mengamankan dia, ditangkap, kan begitu. Petrus berkhotbah, ada yang mengaminkan, ada yang bertobat, ada yang lahir baru, ada juga yang mengamankan dia, masukkan ke penjara. Itu resiko. Nah, kalau mungkin kita adalah orang-orang yang masih ada ketakutan, suka sembunyi, ya ke gereja duduk di depan aja takutnya setengah mati, enggak tahu takut sama saya atau sama siapa gitu ya. Bangku-bangku di depan pasti cenderung kosong ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Nyaman karena di belakang atau takut disuruh doa gitu ya.
Wolek ketokan, kongkon sembayang mbek Om Doni ini. Kadang waktu setelah selesai khotbah, nyanyi pujian untuk doa firman, pada kabur semua ke kamar mandi. Herannya ke kamar mandi bisa 10 menit. Kalau kita masih seperti itu, mari kita belajar kepada Yusuf dari Arimatea, saudara. Dia memulai sebagai murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Dia mulai sebagai murid rahasia. Suka mendengar tapi ngintip, duduk paling di belakang. Mungkin di pintu sambil mendekatkan telinganya ke lubang pintu atau lubang jendela. Tapi akhirnya dalam satu momen tertentu, dia berani membuka dirinya dengan resiko besar yang harus dihadapinya. Dia yang sembunyi-sembunyi pada akhirnya terbuka, saudara. Seorang anggota Sanhedrin, seorang yang sangat terhormat, di mana semua orang temannya di Sanhedrin itu, di mahkamah besar itu yang memutuskan untuk menghukum Yesus, menyalibkan Yesus, dia sendiri berani menyatakan siapa dirinya. Itu hal yang sangat-sangat besar. Itu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 19 ayat 38, saudara, Yusuf itu sembunyi-sembunyi. Coba lihat dulu Yohanes 19 ayat 38 supaya kita bisa melihat itu. Yohanes 19 ayat 38 supaya kita lengkap informasinya. Coba kita baca ayat itu. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, sembunyi-sembunyi juga ini, saudara ya. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dari sembunyi-sembunyi karena takut, akhirnya terbuka menyatakan dirinya, aku seorang pengikut Kristus. Murid-murid yang dengan terang-terangan mengiringi Yesus, saudara ya, 11 orang murid, diantaranya kita kenal Petrus, seorang yang sangat berani. Wah, aku akan mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak takut di penjara, aku tidak takut mati. 11 murid kabur semua, saudara ya. Tidak berani membela Yesus, tidak berani melayani Yesus. Tapi yang sembunyi justru berani, saudara. Menghadap Pilatus itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dia seorang anggota Sanhedrin. Bapak Ibu, saya mau mengatakan tindakan Yusuf yang berani itu memiliki arti yang sangat besar. Saya yakin ada banyak hal yang terjadi di gereja ini karena ada orang-orang yang berani bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang takut-takut, yang sembunyi-sembunyi. Coba dibayangkan saja kalau Yusuf dari Arimatea ini tidak meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus dengan layak. Apa yang terjadi dengan mayat Yesus? Ya diturunkan dengan cara tidak terhormat lah. Mungkin dibuang di sebuah kuburan dan dicampurkan dengan jenazah-jenazah yang lain. Bayangkan, saudara, tidak ada yang memperdulikan. Ya sudah, tentara-tentara itu udah capek, udah sore dari pagi. Diturunkan, ya dilempar begitu saja, mungkin dibakar atau diperlakukan dengan sangat tidak baik. Dan kalau Yesus tidak dikuburkan dengan layak, maka kita tidak akan punya bukti kubur kosong yang membuktikan Yesus bangkit. Saudara, lihat, tindakan ini sangat bermakna dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Saya yakin kita semua tidak hanya mau menjadi pengikut-pengikut yang tidak memiliki makna, yang tidak berarti, yang tidak melakukan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa berterima kasih kepada Yusuf dari Arimatea ini.
Sekalipun saya tahu itu adalah rencana Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Dia menghormati Yesus, dia berani keluar dari persembunyiannya, dia meminta mayat Yesus menguburkan dengan layak dan memberikan bukti kebangkitannya yang sangat kuat itu. Kalau dipikir-pikir, Yusuf ini dapat apa sih dengan menurunkan mayat Yesus? Enggak dapat apa-apa, mungkin enggak ada untungnya juga. Yesus sudah mati kok. Mungkin bisa saja dia berpikir, oh ya sudahlah, dia sudah mati, mau apa lagi? Ya, hidup harus berjalan terus, move on. Aku tetap mengejar karirku di Sanhedrin ini, tetapi tidak. Sebaliknya justru dia melakukan tindakan yang mungkin akan membuat marah teman-temannya di Sanhedrin, saudara. Membahayakan posisinya yang sudah mapan itu. Membahayakan karirnya. Dan bisa saja dia membahayakan keluarganya, saudara ya. Dia bisa saja membahayakan keluarganya. Namun terlepas dari resiko yang harus dia hadapi, dia tetap saja keluar dan melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Yang akhirnya berdampak sampai hari ini. Kita tahu kubur kosong karena Yesus dimakamkan di kubur yang baru dibuat, tidak pernah dipakai untuk mayat yang lain. Dan hanya satu-satunya mayat dia yang ada di kubur itu. Yusuf adalah contoh yang baik bagi kita. Untuk murid-murid bertobat ya. Yang dulunya show up menunjukkan dirinya, tiba-tiba lari sembunyi. Tapi yang dulunya sembunyi-sembunyi, tapi dia berani menunjukkan diri. Karena apa? Karena iman, karena komitmen, karena berani bayar harga, dan itu luar biasa. Dari sini kita belajar, mari kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, mari kita berani berdiri di pihak Yesus. Amin. Jangan malu-malu menyatakan identitas kita sebagai seorang Kristen. Jangan malu kita dibenci, tidak disukai. Jangan takut mengambil resiko sebab upahnya besar di surga. Amin. Di tengah dunia yang membenci Tuhan, membenci kekristenan, mari kita show up, tunjukkan diri kita. Katakan perkataan yang jelas membuat orang tahu, oh itu Kristen. Lakukan tindakan-tindakan yang jelas orang lihat, oh itu Kristen kalau begitu itu. Dan layanilah Tuhan sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Atau dengan kata lain, bagaimana seorang yang takut-takut ini, saudara ya? Bagaimana Yusuf yang sembunyi-sembunyi ini, yang disebut dengan murid rahasia ini, bisa berani menyatakan diri? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saudara. Supaya kita bisa berani, seperti Yusuf ini jadi berani, bahwa ternyata untuk kita bisa berani berdiri di pihak Tuhan, tidak malu mengakui keberadaan kita, maka kita harus sering-sering memandang kepada salib itu. Kita harus sering-sering datang kepada salib itu. Apakah Bapak Ibu sering merenungkan salib? Haleluya. Ya, ada lagu pujian lama yang sangat senang, yang saya senangi juga. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kalau saudara mendapatkan pengampunan dosa, berani nggak show up, saudara? Halo? Kalau saudara mengalami kebaikan orang, saudara ditolong hidup saudara, lalu orang itu membutuhkan sesuatu dan diketahui oleh khalayak ramai bahwa orang itu butuh sesuatu, saudara mau show up nggak kira-kira?
Kalau Bapak Ibu melihat salib, melihat pengorbanan Tuhan yang besar itu, Bapak Ibu mau datang tidak untuk menunjukkan diri? Haleluya. Itu saudara. Datang pada salib. Sering-seringlah mengingat cinta Tuhan. Sering-seringlah melihat pengorbanan Yesus yang besar itu. Memang saya tidak bisa mengatakan dengan pasti saudara apa yang membuat Yusuf dari Arimatia ini tiba-tiba berani menyatakan dirinya. Mungkin saja ya karena dia mendengar banyak tentang Yesus. Dan dia suka ngintip, disebut aja dia murid-murid yang suka bersembunyi. Ya mungkin seperti contohnya kalau Bapak Ibu kan jelas jemaat ya. Anggap saja kalau saya dosen jadi mahasiswa saya, mungkin dia di depan pintu sana, lihat dia tidak mau kelihatan sambil menyamar. Kalau orang Yahudi sambil memakai mungkin sorban dan yang tidak kelihatan. Pasti dia tahu bahwa Yesus ini menggenapi banyak nubuatan perjanjian lama. Sanhedrin pasti tahu hukum Taurat, pasti tahu kelima kitab Musa dan kitab nabi-nabi, pasti tahu. Dan yang menarik, dia seorang yang baik saudara ya, dia seorang yang benar. Dia seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ini adalah kualitas karakter yang membedakan dia dari anggota Sanhedrin yang lain. Seorang yang baik, seorang yang benar, seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Saya pikir ini bukan hanya enak didengar ya, tapi ini harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, benar, menanti-nantikan Tuhan. Mungkin atas dasar itu Yusuf pada akhirnya, aku menyatakan diriku saja. Tetapi saya yakin jelas faktor yang mendorong yang terutama adalah penyalipan Yesus. Yusuf dari Arimatia pasti ada di antara kerumunan orang banyak yang menyaksikan Yesus pada waktu itu. Dia melihat bagaimana Yesus disalibkan. Dia melihat 7 perkataan Yesus yang begitu memukau. Di tengah-tengah penderitaannya dia memberkati, dia mendoakan, dia mengampuni dan lain sebagainya. Dia melihat bagaimana seorang perwira setelah Yesus mati menyerahkan nyawanya. Sungguh dia ini adalah anak Allah. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak yang menyesal atas kematian Yesus, yang pulang dengan memukul-mukul dadanya. Dia melihat bagaimana perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus yang keluar dari Galilea dengan sedihnya menyaksikan kematian Yesus, dan dia pada akhirnya berkata, aku tidak boleh sembunyi lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Apa yang harus aku perbuat? Dan apa yang dia perbuat sungguh sangat luar biasa. Dialah yang dari sembunyi-sembunyi dia meminta menghadap Pilatus. Itu bukan satu hal yang tidak beresiko. Dia menurunkan mayat Yesus, memberi penguburan yang terbaik. Dia membuka dirinya. Amin. Ini luar biasa saudara. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa salib? Karena salib itu adalah pusat dari kekristenan saudara. Kenapa sih kita setiap bulan melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat kematian Yesus? Salib itu adalah pusat dari kekristenan. Kita sering-sering memikirkan salib. Ya, memakai kalung salib bagus, anting-anting salib bagus, atau mentato salib di dahi bagus, tapi lebih penting kita sering memikirkan dan berterima kasih atas apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jangan seperti artis siapa tuh, Madonna itu, pakai kalung salib besar, kalau nyanyi antingnya besar, tapi free sex. Lebih baik tidak pakai kalung salib, tapi di pikiran, di hati kita ada salib Yesus. Amin. Lihat kata Paulus apa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 yang keempat. Sebab yang penting telah kusampaikan kepada kamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Dan kita akan tetap mengalami sukacita keselamatan kalau kita teguh berpegang kepadanya. Salib itu pusat dari kekristenan. Hanya orang yang memandang kepada salib, dia melihat besarnya kasih Tuhan. Hanya orang yang memandang kepada salib, dia melihat kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Dan hanya orang yang bisa memandang kepada salib, yang melihat keperdosaan dia yang begitu besar. Dan hanya orang yang memandang kepada salib, yang menyadari anugerah Allah yang besar atas hidupnya. Salib, saudara. Makanya kita harusnya suka nyanyikan puji-pujian lama juga ya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Lalu apa yang kita dapat kalau kita memandang kepada salib? Salib itu mengingatkan kita akan kematian Yesus. Bahwa Yesus benar-benar mati. Bapak Ibu, saya mau mengatakan di dunia yang plural ini, saudara, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan Yesus itu tidak mati, Yesus itu pingsan. Tapi kita percaya Yesus mati memikul dosa-dosa kita. Amin. Wah, kalau yang suka lihat YouTube soal keagamaan, hati-hati. Yesus itu tidak mati, dia pingsan. Kalau Yesus tidak mati, saudara, maka kita tetap hidup dalam dosa kita akan binasa. Hati-hati dengan teori pingsan, saudara ya. Jangan ikut berpikir seperti itu. Saya yakin kita semua percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Injil memperjelas kematian Yesus ya. Prajurit itu tidak mematahkan kaki Yesus karena Yesus sudah benar-benar mati, tidak seperti seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus itu dipatahkan kakinya dan itu menggenapi firman Tuhan. Kemudian dia ditusuk lambungnya, itu pasti memastikan kematian Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di Injil Markus, Pilatus sebelum menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf dari Arimatia ini, dia memastikan kepada para prajuritnya apakah dia benar-benar mati. Ketika dipastikan mati, baru itu diserahkan kepada Yesus. Dan fakta kematian Yesus ini adalah fakta yang sifatnya bukan kebetulan, tetapi itu menggenapi janji-janji perjanjian lama. Amin. Tidak dipatahkannya kakinya. Ingat, perjanjian lama mengatakan domba Paskah itu tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Ketika dia ditusuk lambungnya dengan tombak, itu juga telah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan ini memastikan iman kita bahwa Yesus telah rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia tidak sekedar pingsan, tetapi dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Ketika kita memandang kepada salib, kita diingatkan bahwa kematian Yesus bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Ini yang mendorong kita seharusnya datang kepada salib itu dan berani membuka diri. Aku seorang pengikut Kristus, aku telah diampuni, aku telah dibebaskan, aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus benar-benar mati, saudara. Dan dia mati untuk memikul dosa-dosa kita. Kegelapan selama 3 jam saat Yesus disalib, itu menunjukkan murka Allah atas dosa. Dan Yesus telah memikul dosa itu di dalam tubuhnya sendiri. Ketika dia mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang memikul dosa-dosa kita. Sehingga Allah berpaling karena dia dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang berdosa dapat diselamatkan oleh kematiannya. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Dia telah membuka pintu bagi kita untuk masuk ke tempat kudus Allah dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini yang mendorong Yusuf menurut saya loh ya. Dan seharusnya ini yang mendorong kita untuk tidak malu mengaku diri kita sebagai seorang Kristen. Berani bertindak, berani melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Amin.
Salib telah meredakan murka Allah. Saya yakin kalau kita sering memikirkan salib, saudara, kita berpikir 2 kali untuk berbuat dosa. Kita berpikir 1000 kali untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang jahat. Dan kalau kita sering memikirkan salib, kita tidak akan mau melewatkan hari-hari ibadah kita. Amin. Untuk orang yang begitu baik sama kita, kita tidak mau, waduh gak enak aku gak datang di undangannya ya. Orangnya baik sama saya, dia dulu yang nyengolahin saya. Dia dulu yang menyelamatkan hidup keluarga rumah tangga saya, mungkin begitu. Saudara, apa kita gak bisa lebih lagi berkata tentang Yesus? Oh gak enak aku gak nang gereja. Oh, dia sudah mati di salib untuk saya. Amin. Pernah berpikir begitu? Atau gereja sih isa minggu ngarep rek. Durung minggu ngarep wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belakang langit biru tidak menerimamu gitu. Kalau itu terjadi kan susah. Untung keselamatan anugerah, tapi jangan sia-siakan anugerah itu. Amin. Ada pelayanan, siap Tuhan. Kenapa? Salib, saudara. Pengerja-pengerja saya kalau saya sudah ngomong masih nurut. Iya toh? Padahal kebaikan saya seberapa sih? Bahkan mungkin tidak ada kebaikan. Karena hanya Yesus yang baik. Jam-jam doa rajin. Kenapa? Salib, saudara. Ingat itu saja. Makanya kenapa tiap bulan kita melakukan perjamuan Tuhan. Nanti kalau mungkin bisa ditingkatkan ya tiap minggu. Supaya kita ingat. Tapi jangan tiap hari ya, yang gak kuat minum-minuman seperti itu nanti murus. Tapi sering itu harus, mengingat itu harus, saudara. Nah kenapa? Mengingat salib itu akan mengingatkan kita bahwa Yesus itu telah dikuburkan. Saudara, penguburan Yesus itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Amin. Kalau Yusuf dari Arimatea melihat ada sedikit tanda-tanda kehidupan, pasti dia tidak dikubur, saudara. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah cara penguburannya itu, saudara ya. Dan cara penguburan yang layak itu dilakukan oleh seorang murid yang dulunya sembunyi-sembunyi. Dan dia dicatat sampai hari ini. Dan saya membaca berulang-ulang ayat-ayat ini dan saya bersyukur ada orang yang seperti itu. Mau dipakai oleh Tuhan, saudara? Amin. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Kalau Yusuf dari Arimatea tetap sembunyi dan mau berpikir aman, maka dia bukan seorang yang menurunkan mayat Yesus dan menguburnya dengan baik. Bisa jadi orang lain, saudara. Kita bersyukur bahwa salib mengingatkan Yesus dikubur dan kubur kosong itu bukti bahwa dia menggenapi firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, saudara. Coba kita baca Yesaya 53 ayat yang ke-9. Ini juga penguburannya itu penggenapan, saudara ya. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Kalau dia tidak dikubur atau cuma dilempar saja gitu lalu dibakar, dibiarkan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, wah ngeri, saudara. Jadi penguburan Yusuf yang spesifik ini menggenapkan dari nubuatan-nubuatan Allah. Dia tidak bercampur dengan jenazah yang lain. Dan kuburnya itu kubur orang kaya, saudara ya, ditutup dengan batu besar sehingga ketika batu terguling dia bangkit dan pengapan. Dan tentunya melihat kepada salib mengingatkan kita bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah mati karena dosa-dosa kita.
dia telah dikuburkan dan dibangkitkan untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Namun di sini saya mau menyampaikan sedikit saja bahwa kebangkitan Yesus itu sangat krusial, sangat penting. Dan itu yang memberikan kepastian bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita punya kepastian bahwa satu waktu kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus telah dibangkitkan. Kita akan menerima tubuh kemuliaan yang telah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini pengharapan yang paling kita butuhkan di dunia yang semakin jahat ini. Kalau kita mungkin sedang takut-takut, tidak yakin, tidak mau mengambil pekerjaan Tuhan, tidak mau memikul tanggung jawab, ingat Yusuf dari Arimatea ini. Kalau saudara berani keluar dan menunjukkan diri, mau mengambil bagian, saudara bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Loh, nggak ada yang amin. Saya kadang kalau rapat-rapat itu saya nakal. Saya baru rapat Mukernas di Palembang ya, saya berangkat dari Senin yang lalu di Surabaya ada pembubaran panitia. Saya baru balik hari Kamis jam 11:30 malam. Saya sempat mampir ke Krucil karena kakak dari saudara Andrew itu meninggal dunia. Mampir setir lewat arak-arak sampai malam. Saudara, saya kalau rapat, kalau saya lagi tidak mau dijadikan semacam pemimpin rapat atau tim perumus, ya saya keluar dulu pada waktu pembentukan pemimpin rapat. Lari saya. Sesudah ada, baru masuk. Rapat belum selesai mau doa, saya keluar dulu karena mau dibentuk tim perumus, saudara ya. Nakal ya. Soalnya kalau duduk di situ, di depan kelihatan, wah ini ada Pak Doni nih, pas sudah, ayo. Nah, jadi sekretaris saja sudah, wah sudah ngetik terus. Mulai dulu sekretaris sih saudara, sekretaris wilayah, sekretaris MD. Nanti rapat sekretaris lagi, kesel ngetik leh. Elek ya nggak boleh ya. Timbanganin nanti tante suruh aku jadi apa-apa, kabur duluan dah. Kebaktian datang terlambat, pulang paling. Nah itu. Coba siapa itu? Oh siapa dia? Na. Loh, karena yang melanjutkan. Oh siapa dia? Saya nggak berani ngomong. Kalau Bapak Ibu berkumpul dengan itu, pandang salib Yesus. Amin. Siapa yang tidak akan terenyuh, siapa yang tidak akan menangis mengucap syukur, siapa yang tidak merasa diberkati melihat ada satu pribadi yang rela mati memikul dosa-dosa kita, tetapi dia tidak hanya mati, dia dikubur dan bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kalau kita mau melayani Tuhan dan tidak malu mengaku diri Kristen adalah kita harus berani membayar harga. Amin. Setiap pengakuan, setiap statement, setiap tindakan pelayan itu ada harga yang harus dibayar. Saudara, tidak ada cerita yang lebih lengkap. Kita tidak membaca apa yang Yusuf dari Arimatea ini alami setelah dia menguburkan Yesus. Saya pikir bukanlah spekulatif kalau kita melihat dia pasti akan membayar harga yang sangat-sangat mahal. Yang pertama apa saudara? Dia mengorbankan reputasinya. Dia anggota Sanhedrin loh ya. Dan dapat dikatakan 99,9% itu setuju Yesus dibunuh. Hanya mungkin Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang tidak setuju, saudara. Dia bisa saja diusir dari Sanhedrin. Ingat seorang yang dipulihkan dari lumpuh sejak lahir, diusir dari sinagoga, diusir dari bait suci. Dia bisa saja dikeluarkan dari tim, saudara. Tapi dia mengambil resiko itu. Ini harga yang sangat mahal. Mungkin istri dan anak-anaknya tidak disukai lagi, dikucilkan. Karena ayahnya percaya kepada Yesus yang mereka salibkan. Pak Indrianto kirim saya video.
Mas ternyata nih orang Yahudi itu lihat orang Kristen diludahi ya. Lah iya bang, mereka meludahi Yesus. Ya, kalau kita diludahi ya biasa itu. Kalau dia membenci Tuhan kita ya dia membenci kita anak-anaknya. Itu resiko saudara ya. Seringkali juga tidak hanya reputasi kita di dunia yang kita pertaruhkan, tapi juga dalam hal-hal keagamaan saudara ya. Ada orang yang takut terang-terangan jadi Kristen, takut karirnya tidak mulus, takut nggak bisa segera naik jabatan. Ada loh yang seperti itu. Atau bahkan mungkin pindah ke lain hati. Ini ngeri. Kemudian yang harga dibayar lagi apa? Dikatakan pada waktu itu adalah sudah sore menjelang persiapan Paskah. Saudara bayangkan, bagi orang Yahudi, apalagi pemimpin agama Yahudi, memegang mayat itu najis. Najis, kata Om Rudi Makal almarhum dulu. Najis. Najis saudara. Tapi perhatikan dia mengorbankan keyakinan keagamaannya. Dia dan Nikodemus dan perempuan-perempuan itu yang seharusnya mempersiapkan Sabat Yahudi, tapi dia memegang mayat Yesus. Dan ini bisa menimbulkan cercaan, menimbulkan ancaman yang tidak mengenakan saudara. Bahkan mungkin orang lain takut mau memegang mayat karena memang itu menajiskan orang itu. Saudara, kadang-kadang kita ini jadi pelayan Tuhan, mau berkata benar aja takut sama orang Kristen yang lainnya karena dianggap beda. Ya, dulu pernah saya ceritakan, saya pernah diundang khotbah, tapi tidak boleh khotbah tentang pertobatan loh ya. Loh, terus khotbah apa saya Om? Ya khotbah tentang berkat. Belum ayatnya semua tentang pertobatan ya saudara. Lalu kalau khotbah tentang berkat tok lah itu ayat saya saudara ya, bukan ayat firman Tuhan. Keringat saya sejagung-jagung. Persiapan khotbah sudah berhari-hari, sudah mau memberitakan Injil keselamatan, tiba-tiba ojo khotbah itu. Wih. Kira-kira taat enggak ya? Saya teringat kata-kata Petrus, lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kadang untuk mengungkapkan pengajaran Alkitab, saya ini resiko dibilang sesat. Tapi selama ini saya yakin Bapak Ibu bisa mendengar sendiri, mengevaluasi sendiri apakah yang saya ajarkan itu keluar dari Alkitab. Saya hanya menerangkan Alkitab saja, kadang-kadang waktunya kurang loh saudara ya. Ini ada yang saya percepat ini. Ya, kadang kalau saya menentang kebergantungan kepada psikologi, filsafat, saya dibilang kok nggak toleran sama pengetahuan yang lain. Kecuali filsafat yang memang, kalau filsafat enggak ya, ada psikologi Kristen, tapi ada juga yang orang masih percaya psikiater dari percaya Yesus. Kalau stres kemana? Psikiater dong, konseling. Kalau stres datang kepada Yesus tuh. Kalau psikiater mengarahkan kita kepada Yesus, puji Tuhan. Tapi kalau mengarahkan kepada, wow ini salah bapakmu ini, salah simbahmu ini, lingkunganmu enggak bersahabat, maklum kalau kamu begitu. Kalau psikiater Kristen, kalau berdosa ya bertobat, terima Yesus, engkau dilahirkan baru. Amin saudara. Saya dulu kenapa sih menentang Yoel untuk tidak kuliah psikologi, karena itu yang saya khawatirkan. Tapi si Nathan ini ngotot aja di psikologi, wes gak bisa dicegah. Oh ini arek ngrungokno saudara, pulang ngamuk nanti dia. Papa kok bawa apa mau? Aduh repot ini ya. Dia itu baru ngomong tuh 2 jam sebelum penutupan pendaftaran. Pilihannya apa Pak? Setelah saya bilang ya, pilihannya apa ya Pak? Si teologi? Enggak lah. Loh ya apa ini? Saya sudah berdoa Tuhan, Yoel protes, kok Nathan boleh, kok aku tidak boleh. Saya berdoa. Waktu pertemuan orang tua murid dengan
fakultas psikologi, saya baru lega karena ternyata visi fakultas itu adalah membangun psikologi yang berdasar kepada Alkitab. Baru saya paling takut anak saya kalau nggak percaya Yesus, saudara. Mungkin dia nggak jadi bos nanti, nggak apa-apa, yang penting dia jadi anak Tuhan. Saya nggak takut anak saya sederhana, wis ketok culun-culun sebiarno wis. Yang penting cinta Yesus. Kalau cinta Yesus diberkati ya puji Tuhan, amin. Dan itulah doa saya. Kadang bapak ini egois, kalau aku tuwek sapa sing ngopeni. Ya Tuhan yang piara kita, amin. Nyanyinya dia peliharaku, yakin dong, amin. Dia peliharaku. Loh, kadang ini saya disebut intoleran, bukan loving lagi, karena kritis tegas terhadap kesesatan. Tapi yang terpenting, saudara, bukan apa kata orang tentang kita, tetapi apa kata Tuhan tentang kita. Kalau kita peduli pada kebenaran dan melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, Dia yang akan menjaga reputasi kita. Amin. Dia yang akan menjaga hidup kita, saudara. Jangan takut. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas kita, itu kesaksian dari Yusuf. Bukan Yusuf dari Arimatea, tapi Yusuf dari anak-anak Yakub, saudara. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dan yang terbaik untuk kita adalah kekekalan. Amin. Kekekalan surga, saudara. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Ada banyak yang harus kita korbankan, tetapi sepadan dengan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mungkin kita harus mengorbankan agama kita. Seperti Yusuf dari Arimatea ini, dia mengorbankan agamanya, dia menajiskan dirinya. Saya ngomong agama bukan ngomong dalam pengertian yang orang pahami. Saya memahami agama itu adalah sebagai usaha manusia untuk diselamatkan. Agama itu orang bergantung kepada dirinya untuk berkenan di hadapan Allah. Tetapi kekristenan yang tulen bukan usaha untuk berkenan kepada Allah, tetapi menerima anugerah yang besar atas keselamatan jiwa kita. Kekristenan itu memandang kepada salib, menerima bahwa Dia telah mengampuni kita, menguduskan kita hanya oleh anugerah dan iman saja. Kita harus melepaskan kepercayaan kita kepada diri kita sendiri, usaha kita sendiri, perbuatan baik kita sendiri. Kita memang harus berbuat baik, tetapi kalau kita ditanya oleh Tuhan, apa yang menyebabkan aku akan menerima kamu di surga? Engkau telah mati memikul dosa-dosa saya. Bukan karena saya pendeta 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Bukan karena aku telah melakukan ini, melakukan itu. Tidak, saudara. Tetapi karena Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Kemudian bagaimana kita bisa seperti Yusuf dari Arimatea, berani bayar harga? Apa itu? Kekayaan kita, saudara ya. Bayangkan Yusuf ini kalau di Injil yang lain disebut sebagai seorang yang kaya, saudara ya. Pemimpin agama Yahudi. Dia seorang yang kaya. Dan dia mengorbankan apa? Mengorbankan makam pribadinya, makam keluarganya, makam baru yang baru digali di celah di sebuah bukit. Dan itu bukan makam yang murah, saudara. Itu makam yang sangat mahal. Dia tidak berpikir bahwa Yesus akan bangkit 3 hari berikutnya. Dia tahu makam itu akan dipakai Yesus untuk selama-lamanya. Jadi dia benar-benar mengorbankan makamnya yang sangat mahal itu. Dia saja dia mungkin bisa berpikir, beli aja makam yang di ujung itu, atau cari tempat yang lebih jauh, tempat yang sederhana, tidak perlu memberi makam yang paling baik ini. Oh enggak, dia memberi yang terbaik untuk Yesus. Dia tidak cari tempat-tempat yang murah, tapi dia yang punya yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Dia juga membungkus dengan kain linen, saudara. Itu kain yang sangat mahal. Wes tuku wae katon begitu ya. Atau tuku wae sing elek-elek anae wis. Wong wis mati ae lho.
Enggak, kain linen, diberi rempah-rempah yang termahal. Bahkan mereka menyiapkan mur dan gaharu. Bukan, wes minyak sing murah nae, sing kelas teri atau KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 10 atau enggak usah minyak wes, mayat ae. Enggak, itu bukan Yusuf dari Arimatea. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena salib. Amin Bapak Ibu. Karena salib. Saudara mau disalib seperti Yesus? Mau memikul dosa-dosa sendiri? Saya enggak mau. Wih, ngeri. Saya lihat kukunya Jeho dikelupas saja merinding. Saya juga pernah dikupas kuku saya 2-3 kali. Wih, sakit. Ini apalagi dipaku, dicambuk begitu, saudara. Tapi Yesus telah mati untuk kita. Bagaimana kasih kita kepadanya? Itu yang Tuhan tanya kepada kita. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Lukas 14 ayat 33, saya sudah khotbahkan ini bagaimana kita perlu menjadi kaya di hadapan Allah. Demikian pula lah kata Tuhan Yesus, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mikir membelikan KW berapa atau yang original untuk Tuhan, saudara? Mau membelikan Tuhan Yesus Samsung atau Xiaomi? Kan begitu. Tapi enggak juga ya, Xiaomi sekarang ada yang high end loh saudara. Tidak apa-apa kalau ada yang mau kasih saya Xiaomi. Mi Pangsit juga boleh, terima kasih untuk Mi Pangsit yang telah menyiapkan saya. Jujur aja saudara, pernah saya khotbahkan tentang janda di miskin. Saya sendiri mengakui saya enggak pernah memberi lebih banyak daripada janda miskin itu. Janda miskin itu memberikan 2 peser uangnya dan dia pulang dengan tidak punya uang lagi. Saya pernah katakan, besar kecilnya pemberian kita itu bukan tergantung seberapa besar yang kita kasih, 2 peser atau 1 kantong, 2 kantong, tetapi berapa sisa yang ada dalam hidup kita. Saudara membeli 10 juta, kelihatannya gede saudara ya. Tapi sisa di rumah billion saudara, triliun. Tapi memberi 10.000, sisanya 1.000 di kantong, itu besar sekali. Jadi ukurannya bukan seberapa besar yang kita kasih, tapi seberapa besar sisanya. Kadang orang merasa sudah bisa membeli Tuhan dengan 10% dari korbannya. Tapi sesungguhnya kalau saudara memberi kurang dari 10%, saudara merampok Tuhan. Karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selama hidup kita untuk Tuhan, saya enggak ngomong persembahan di kotak atau di kantong, enggak. Tapi dari seluruh hidup kita, selama kita ikut Tuhan, berapa yang telah kita berikan untuk kemuliaan Tuhan? Hitung-hitungan. Kita suka menghitung, hitung berkatmu satu-satu. Seneng hitung berkat, tapi hitung persembahanmu satu-satu. Pernah? Yusuf dari Arimatea, dia memberikan yang terbaik yang dia punya. Dia tidak coba membelikan kubur di pedesaan sana yang lebih murah. Atau kain yang KW atau apapun juga. Tapi dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang terakhir saudara, sudah kurang 5 menit setengah 8. Kalau kita mau melayani Tuhan, mau berani, saudara, kita harus berani muncul, keluar, show up, saudara. Amin. Saudara lihat, ini murid Tuhan yang sembunyi-sembunyi. Tapi pada akhirnya dia mengeluarkan dirinya, menunjukkan dirinya, ini loh aku ada. Dan tidak hanya Yusuf dari Arimatea, tetapi Nikodemus juga, tetapi perempuan-perempuan dari Galilea juga. Mereka keluar, ini loh aku Tuhan, apa yang dapat kuperbuat untuk engkau Tuhan, keluar. Ketika Yusuf dari Arimatea keluar, meminta Pilatus
untuk boleh dia menurunkan mayat Yesus, menguburkannya. Dia mengajak beberapa orang dan perempuan-perempuan ini mengikuti Yusuf dari Arimatea, ikut juga ke kuburnya, memastikan di mana kubur Yesus, dan mereka menyiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempah Yesus. Dan karena mereka keluar, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan karena perempuan ini keluar untuk merempah-rempahi mayat Yesus, merekalah yang pertama kali menjadi menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus. Sekalipun tindakan perempuan-perempuan ini karena kasih, dia tidak tahu Yesus akan bangkit, tetapi dia keluar dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan 11 murid yang jadi saksi pertama, saudara, melihat kebangkitan Yesus, tetapi wanita-wanita yang berani keluar untuk melayani Tuhan. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, keluarlah saudara, jangan ngumpet di rumah. Diumumkan di gereja ada kegiatan ini, keluar, datang saudara. Mungkin saudara bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang dengan karunia yang hebat. Kalau udah show up, sudah muncul, pasti Tuhan melakukan sesuatu. Pasti ada pelayanan buat saudara, amin. Contoh, kalau saya lagi bersih-bersih rumah, Bapak Ibu muncul, pasti tak kasih sapu saudara. Iya kan? Nah kalau saya lagi pesta, Bapak Ibu muncul, saya kasih makan. Tapi ngumpet di rumah, nyanyinya melayani, lebih sungguh, sampai nangis lagi. Tapi nggak pernah muncul kalau ada kegiatan. Berita duka, ngumpet semuanya. Pernikahan, ngumpet semuanya. Natal, liburan dulu. Sehingga pada waktu kegiatan, kita nggak terlibat apa-apa. Coba show up, saudara, show up, tunjukkan dirimu. Keluar ini bukan mau cari muka, tidak. Keluar karena kita mau melayani Tuhan. Saudara, kalau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memakai. Lihat, mari kepadaku, kata Tuhan Yesus. Keluar saudara, keluar. Kalau Bapak Ibu ingin melayani Tuhan, ada kegiatan apa? Akan ada camp pemuda, keluarlah pemuda-pemuda. Coba itu kunjungi panitia. Ada kerjaan buat kita pasti. Oh, ada kegiatan pria, keluarlah pria-pria kumpul. Pria seringkali bangga dengan statusnya kesebelasan, karena yang keluar cuma 11 orang. Coba kalau semua pria keluar, separuh gereja ini pasti kumpul pria-pria. Ternyata yang berani keluar itu memang wanita-wanita, saudara ya. Saya kalau khotbah di wanita itu ratusan ya saudara. Hanya wanita-wanita yang keluar yang melihat Yesus yang menyaksikan kebangkitan Yesus, baru pria-prianya lihat belakangan. Nah, haleluyanya ada. Tak tunggu-tunggu haleluya itu saudara. Dan saya tahu itu kok seger. Makasih kok. Karena dia sering telepon saya, sering ngobrol dengan saya, jadi saya kenal kata-katanya. Lah enggak yang sering ngomong ya sopo ibu ya. Saudara, kalau dalam satu titik tertentu saudara merasa takut, merasa malu, gentar, lihat salib Yesus itu. Amin. Lihat salib Yesus, pandang salib itu. Lihat betapa besarnya kasih Tuhan sama kita, itu akan mendorong kita untuk berani saudara. Dan hitung biayanya. Kalau saudara mau melayani Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kita enggak mau cari kehormatan dari manusia. Enggak. Kita mau cari kehormatan di hadapan Tuhan. Amin. Dia Allah yang terhormat. Kita harus menghormati Dia dengan sepenuh hidup kita. Kalau saudara melihat ada kesempatan pelayanan, show up saudara, tunjukkan dirimu. Ambil apa saja yang Tuhan percayakan. Karena di situ Tuhan mau memakai kehidupan kita supaya kita dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita